Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih telah berkunjung di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Di video kali ini saya akan mengerjakan soal latihan untuk praktikum akuntansi perusahaan dagang di mana ini soal yang saya akan kerjakan adalah soal studi kasus 4 halaman 209. Nah, di sini saya akan mengerjakan di dalam lembar jurnal khusus. Di sini soalnya terdapat transaksi bulan Agustus 2018 soal UD Jaya Mandiri. Di dalam soal ini kita diminta untuk membuat jurnal khusus yaitu jurnal pembelian, pengeluaran kas, penjualan, penerimaan kas, dan jurnal umum. Kita mulai dari transaksi yang pertama tanggal 1 Agustus setelah kita menyediakan lembar kerja dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Kita mulai untuk mengerjakan terkait soal latihan studi kasus 4 halaman 209. Pada tanggal 1 Agustus di mana Heru memulai usahanya dengan nama Jaya Mandiri. Dengan menyetor tunai 250 juta. Karena menyetor tunai, maka kita akan jurnal di dalam jurnal penerimaan kas. Oke, kita mulai buat tanggalnya, yaitu tanggal 1. Keterangannya kita buat di sini modal awal. Oke, kasnya adalah 250 juta. Nah, debitnya adalah 250 juta di kas. Kreditnya adalah modal. Nah, di sini kita masukkan saja di kolom lainnya. Modal Heru. Nilainya adalah 250 juta. Jadi, jurnal yang dibuat untuk tanggal 1 Agustus ini adalah saat penyetoran tunai itu di dalam buku jurnal dimasukin jurnal khusus penerimaan kas. Debitnya adalah kas ya karena penerimaan kas. Debitnya adalah kas. Kreditnya adalah modal Heru. Oke, kalau udah nih dia jurnalnya. Jadi di jurnal khusus itu taruh di debit kas. Kreditnya adalah modal Heru. Nih, untuk tanggal 1 di jurnal penerimaan kas. Lanjut ya, tanggal berikutnya, yaitu tanggal 5. Dibeli tunai, peralatan toko 15 juta, perlengkapan toko 2.500.000 dan barang dagang 130 juta. Oke. Karena dibeli tunai berarti membeli tunai mengeluarkan uang, berarti uangnya berkurang, berarti dicatat di jurnal pengeluaran kas. Oke, kita mulai. Tanggalnya adalah tanggal 5. Kita buat di sini keterangannya pembelian tunai. Oke, debitnya adalah peralatan toko. Nilainya adalah 15 juta. Ya, seperti ini. Lalu perlengkapan toko. Nilainya adalah 2.500.000 dan barang dagang. Di sini kita menggunakan pencatatannya, persediaannya adalah perusahaan dagang menggunakan metode
periodik atau fisik. Jadi akun yang bertambah saat membeli barang dagang adalah pembelian. Nilainya adalah 130 juta. Oke, ini adalah jurnalnya. Oke, kalau udah berarti kreditnya adalah kas sejumlah peralatan toko ditambah dengan perlengkapan toko dan pembelian barang dagang. Totalnya di kas adalah 147.500.000. Ini dicatat di jurnal pengeluaran kas. Ini yang tanggal 5 Agustus. Nah, berikutnya ya, tanggal 6 Agustus dibayar biaya iklan di harian Suara Merdeka. 750.000. Nah, ini masih dibayar. Artinya kalau membayar masih di jurnal pengeluaran kas. Tanggalnya adalah tanggal 6, seperti ini. Kita buat biaya iklan. Jadi pengeluaran kas untuk biaya iklan, berarti beban iklan di debit nilainya adalah 750.000. Kreditnya adalah kas sebesar 750.000. Nah, ini adalah jurnal yang dicatat untuk tanggal 6 Agustus. Jadi kalau membayar iklan itu di jurnal pengeluaran kas, debitnya adalah beban iklan, kreditnya adalah kas. Lanjut tanggal 7 Agustus. 7 Agustus yang pertama. Di mana ini adalah penjualan barang dagang. Ada yang tunai 16.500.000 dan ada yang dengan syarat 3/10 N30 kepada toko Alisa. Nah, kalau ada terminnya itu artinya dia itu penjualannya secara kredit ya. Yang tunai dicatat di jurnal penerimaan kas tanggal 7. Berarti kita buat di sini penjualan tunai. Berarti kasnya bertambah 16 juta. Lalu kreditnya adalah penjualan. Nilainya adalah 16 juta. Nah, ini dia jurnalnya, kasnya di debit, penjualan di kredit. Ini khusus untuk pencatatan menggunakan metode periodik. Jadi cukup kas di debit, penjualan di kredit. Karena kita menggunakan metode periodik atau fisik ya. Lanjut yang penjualan dengan syarat ini kan penjualan secara kredit. Berarti catatnya di jurnal penjualan. Tanggalnya tanggal 7. Kita buat namanya toko Alisa. Syaratnya adalah 3/10 N30. Piutangnya adalah 12.500.000. Penjualannya 12.500.000. Nolnya kebanyakan. Oke. Nih dia. Ini adalah jurnal yang dicatat untuk tanggal 7 Agustus yang penjualan dengan syarat termin ini. Berarti ini penjualan kredit. Jadi kalau ada terminnya saat pembayaran itu adalah penjualan kredit kalau penjualan. Jadi kalau pembelian ada terminnya itu adalah berarti pembelian kredit. Oke, lanjut tanggal 7 berikutnya. Dibeli barang dagangan dari PT Mayora senilai 22.500.000 dan terminnya adalah 3/10 N30. Nah, artinya ini beli barangnya secara kredit, berarti di jurnal pembelian. Tanggalnya tanggal 7, namanya adalah PT Mayora. Terminnya 3/10 N30.
Lalu pembeliannya nilainya adalah 22.500.000, langsung di sini ditulis. Kreditnya adalah utang dagang. Oke. Ini adalah jurnal yang dicatat untuk tanggal 7 yang dibeli barang dagangan dari PT Mayora. Nah, ini dia. Jadi kalau pembeliannya ada syaratnya, ada terminnya, itu adalah pembelian kredit. Nah, dicatatnya di jurnal pembelian. Demikian video kita bagian pertama untuk menginput transaksi soal studi kasus 4 halaman 209. Nanti kita sambung lagi di video bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.